Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, juz 2 jilid 2, pelajaran ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Pelajaran ke-16 yaitu hadisul ifki. Ini cerita bohong. Kabar bohong yang ditebarkan oleh orang-orang munafik berkenaan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kharaja ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam min nisaihi fi ghazwati Banil Mustalik as-Sayyidatu Aisyah wa Ummu Salamah. Telah keluarlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi, di antara istri-istrinya Nabi dalam peperangan Bani Mustalik. Oleh siapa yang keluar? Fa'il kharaja, oleh Sayyidah. Siapa itu Sayyidah? Yaitu Aisyah wa Ummu Salamah dan Ummu Salamah. Jadi dalam perang Bani Mustalik Nabi membawa serta dua istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah. Wa fi asna'i ruju'il jaisi maudati Sayyidatu Aisyah liqada'i hajatiha. Dan dalam pertengahan kembali pasukan, ketika peperangan sudah selesai, dalam pertengahan kembali pasukan, maudati Sayyidah, lalulah oleh Sayyidah Aisyah liqada'i hajatiha, untuk menunaikan hajatnya. Artinya dalam perjalanan, begitu sampai di suatu tempat, pasukan berhenti. Sayyidah Aisyah ketika itu istri Nabi ditandu. Ditandu dalam satu ini, dibawa oleh pasukan, berhenti di suatu tempat. Kemudian Sayyidah Aisyah pergi untuk qadha hajat, untuk buang air. Walamma ada, dan manakala kembali ianya Sayyidah Aisyah, iftakadat, kehilangan ianya beliau iqdaha, akan kalungnya. Begitu balik, tiba-tiba beliau merasa kalungnya hilang. Faraja'at tabhasu anhu, maka kembali ianya Sayyidah Aisyah, kembali ke tempat qadha hajat tadi. Tabhasu, hal keadaan beliau itu mencari, anhu, darinya kalung, kembali mencari kalung. Wa ba'da an wajadathu raja'at, sesudah bahwa mendapati ianya Sayyidah Aisyah akannya kalung, raja'at, kembali ia. Begitu kembali, fara'atil jaisha qad taqaddamaha, maka melihat ianya beliau akan pasukan, qad taqaddamaha, sungguh telah mendahului ianya pasukan akannya beliau. Jadi begitu balik ternyata pasukan udah berangkat. Pasukan nggak sadar kalau beliau itu belum masuk ke dalam tempat yang biasa ditandu itu. Nah, faghalabaha ainaha an-naumu. Ghalaba maksudnya mengalahkan akan dua mata beliau oleh tidur. Maksud mengalahkan oleh tidur gimana ya? Ngantuk, beliau ngantuk. Fanamat fil tariq, maka tidur ianya Sayyidah Aisyah fil tariq, di jalan. Tidur di jalan, jadi nggak kemana-mana, di situ menunggu. Beliau berharap agar pasukan itu kembali lagi mencari beliau. Nanti kita baca tulisan yang panjang ini. Kita baca dulu ceritanya. 3. Wa kana Safwan bin Mu'attil yasiru wara al-jaisi, dan adalah Safwan, siapa Safwan ibnul Mu'attil, yasiru itu berjalan, ia wara al-jaisi, di belakang pasukan. Jadi ketika pulang perang pasukan, ada yang di depan, ada yang di belakang. Di belakang maksudnya takut ada sesuatu yang terjatuh nanti dari pasukan, bisa diambil. Nah ini Safwan ibnu Mu'attal ini berjalan di belakang pasukan. Yatafaqadu dhai'ahu, mencari-cari ia akan barang-barangnya. Yatafaqadu maksud mencari-cari ia akan barang-barangnya. Falamma wasala indaha, manakala sampai ianya Safwan indaha, di dekatnya Aisyah, wara'aha, dan melihat ia akannya Aisyah, arafaha, niscaya mengenal ia akan Aisyah. Jadi ketika Safwan mendekati jalan tempat Aisyah istirahat di situ, Safwan melihat Aisyah, Safwan mengenalnya, walaupun Aisyah ketika itu sudah berhijab, tapi mengenal, mungkin terkenal dari mata atau dari apa, atau dari gaya mungkin. Kita lihat nanti. Intinya Safwan ini mengenal siapa yang di jalan, kaget juga. Fa'anakha rahilatahu, fa'anakha, maka menundukkan ianya Safwan akan kendaraannya.
Jadi ontanya, bawa onta, beliau membawa onta didudukkan, wa arqabaha, dan menaikkan ia akannya Sayyidah Aisyah, min ghairi ayyatakallama bi kalimatin, dari ketiadaan bahwa berbicaralah kedua dengan satu kalimat pun. Jadi ontanya ditundukkan, Sayyidah Aisyah naik ke onta, kemudian Safwan menyeret ontanya, min ghairi ayyatakallama, tanpa berbicara keduanya dengan sepatah kata pun. Summa sara yaqudur rahilah. Kemudian berjalan ianya Safwan, yaqudu, hal keadaan Safwan itu yaqudu, menarik ia ar-rahilah, akan kendaraannya, onta pun ditarik. Di atasnya Sayyidah Aisyah, hatta lahiqa bil jaisi, sehingga berjumpa ianya Safwan dengan pasukan. Hingga sampailah Safwan membawa Aisyah ke pasukan kembali. Fattahamuha bis Safwan. Nah, ini masalahnya. Fattahamuha, maka menuduh oleh mereka akannya Aisyah bis Safwan, sehingga mereka menuduh kalau Aisyah sudah macam-macam neko-neko dengan Safwan. Wa tawalla kibbaral ifki Abdullah bin Ubay raisul munafikin. Wa tawalla, dan memimpinlah kibbaral ifki, akan besar kebohongan, oleh Abdullah bin Ubay. Maksud memimpin di sini mengurusi kibbaral ifki, akan membesar-besarkan kedustaan tadi oleh Abdullah. Siapa Abdullah ibnu Ubay, anak Ubay, Abdullah bin Ubay. Jadi ini tambah diprovokasi lagi, tambah dibesar-besarkan lagi oleh Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Raisul munafikin, pemimpinnya kaum munafik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqin wa mukazzibin. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sabit antara musaddiq, antara orang yang membenarkan, wa mukazibin, dan yang mendustakan, lima usyi anha, bagi apa-apa yang ditebarkan akan dia nyama, anha, tentangnya Aisyah. Jadi Nabi antara percaya dan tidak. Benar enggak tentang gosip yang beredar terhadap Aisyah bahwa sudah macam-macam dengan Safwan. Hatta nazalat ayatu bara'atiha, sehingga turunlah oleh ayat-ayat baroahnya, ayat-ayat terlepasnya Sayyidah Aisyah bi suratin Nur, yang ada di surat Nur. Nah, sehingga ketika ayat itu turun menjelaskan bahwa Aisyah tidak bersalah, baru Nabi tenang. Khafarihar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka gembiralah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa basyaraha, dan memberi kabar gembira ianya Rasul akannya Aisyah, bi baraatiha, dengan terbebasnya Aisyah. Ini masalah ini terjadi. Ini antara ahli sunnah dan syiah, ini masalah yang sangat luar biasa sekali, parah banget. Coba nanti dibaca sendiri. Wa amara bijaldi man sarraha, dan memerintahkan ianya Rasul, wa amara, dan memerintahkan ianya Rasul, bijaldi man sarraha, dengan menjilid, memberi hukuman rotan, jilid, man sarraha, akan orang-orang yang telah menerangkan ia dengan kebohongan tadi, sama nina jaldah, akan 80 jilid. Jadi Nabi ketika itu memerintahkan untuk menghukum, mencambuk orang-orang yang menyebarkan kabar bohong tersebut, satu orang 80 kali. Wa kanu salasa, adalah mereka penyebar kebohongan itu 3 orang. Wahum Hamnah bintu Jahsyin, mereka itu yaitu Hamnah. Siapa Hamnah? Bintu Jahsyin, anak perempuan Jahsyin. Wa Mistah ibnu Asasa, dan Mistah ibnu Asasa, anaknya Asasa. Wa Hasan ibnu Sabit, dan Hasan bin Sabit. Kita lihat, ini ceritanya panjang benar nih. Satu, mana satu? Nah ini. Jadi ketika pulang dari perang, iftakadatnya kedaha, merasa kehilangan ianya Sayyidatuna Aisyah akan kalung beliau. Faraja'a, kembali beliau, tabahasu, mencari ia darinya kalung. Kita lihat nih. Wa ba'da ruju'iha, dan sesudah kembalinya Sayyidah Aisyah lil bahsi, untuk mengkaji, untuk mencari anil aqdi, tentang kalung, ja'al qaumul ladzi yurahilunaha, datanglah oleh kaum yang membawa oleh mereka akan Sayyidah Aisyah. Nah, begitu beliau kembali, ternyata orang yang tadi membawa beliau sudah berangkat. Fahtamalu haudajaha, maka membawa oleh mereka itu akan haudajnya. Jadi haudajnya semacam satu, yang di atas onta itu tempat duduk para perempuan.
Membawa oleh mereka akan haudatnya Aisyah. Dhanin, hal keadaan mereka itu yang mengira annaha fihi, wa sungguh Aisyah itu di dalamnya haudaj. Li'anna nisa kunna khifafan, karena wanita-wanita itu adalah mereka itu ringan-ringan, enggak terasa, dikira Aisyah sudah naik ke onta tersebut. Izzaka. Nah, karena sungguh perempuan adalah mereka itu ringan ketika itu. Falam yastangkir kaumu khifatal haudaj. Maka tidak yastangkir, tidak merasakan oleh kaum akan ringannya haudaj. Enggak tahu, itu terasa ringan banget. Dikirain orangnya ada di dalam. Nah, kemudian kenapa Safwan bisa mengenal Sayyidatina Aisyah? Padahal Sayyidatina Aisyah itu dalam keadaan pakai hijab. Ini jawabannya. Li'annahu kana qad ra'aha qabla al-hijab. Karena sungguhnya Safwan itu, karena adanya Safwan itu qad ra'aha, sungguh telah melihat ia akannya Safwan qabla al-hijab. Sebelum hijab sudah pernah beliau melihat dulu. Makanya mengenal mungkin gayanya. Kemudian tiga tadi. Tiga mana tiga? Ini. Artinya mereka menuduh Aisyah macam-macam dengan Safwan. Hal tuduhan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin orang munafik. Nabi SAW antara membenarkan dan mendustakannya bagi kabar bohong tersebut. Nah, kita lihat apa maksudnya. Wahia la tash'uru bi syai'in. Dan bermula jadinya Sayyidah Aisyah itu tidak merasakan ia dengan sesuatu. Jadi Sayyidatina Aisyah itu enggak tahu kalau di luar beliau sedang digosip orang. Kenapa? Wali annaha ba'da ruju'iha maradat syahran. Karena sesungguhnya Aisyah ba'da ruju'iha, setelah kembalinya beliau dari perang Bani Mustalik itu, maradat, sakit ianya beliau syahran, sebulan. Begitu sampai ke rumah beliau sakit sebulan. Jadi ada kabar-kabar miring di luar, beliau enggak tahu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuru ala babiha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuru, lewat ya Nabi, ala babiha, lewat ke pintu Aisyah. La yazidu ala qawli, tidak menambah ya Nabi di atas ucapannya Nabi, kaifa halukum, bagaimana keadaan kamu. Nabi cuma lewat doang ke rumah Sayyidatina Aisyah mengatakan bagaimana kabar kamu. Enggak masuk, enggak ngobrol lebih. Falamma nakihat ukhbirat bima yaqulu anha. Maka manakala nakihat, sudah sehat, nakihat agak sembuh ianya Sayyidah Aisyah, ukhbirat, diberitahukan akan dianya Aisyah, bima yaquluna anha, dengan apa yang mereka katakan tentangnya Aisyah. Kemudian orang-orang memberitahukan tentang gosip yang terjadi terhadap Aisyah. Fazdadat maradan ala maradiha, maka bertambah ya akan sakit di atas sakitnya. Tadi udah mau sembuh, tambah sakit lagi. Kita bisa ngebayangin kan, kalau kabar tentang hal yang tidak baik bertebaran tentang kita di masyarakat, bumi terasa sempit pokoknya. Walamma ja'ah Rasul, manakala datang kepadanya Aisyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabat minhu, meminta ianya Aisyah darinya Rasul, antumarrada, bahwa diurus akan dia, fi baiti abiha, di rumah bapaknya. Artinya Sayyidah Aisyah minta kepada Nabi, saya pulang ke rumah bapak saya saja, biar sakit saya diurus di sana. Fa'adzina, maka Nabi memberi izin kepadanya. Aisyah falam makanat fi baiti abiha, manakala ada ianya Sayyidah Aisyah di rumah bapaknya, akhadzat, mulailah Sayyidah Aisyah tabqi, menangis ianya beliau, tula lailatiha, sepanjang malamnya, nangis terus. Wastasyara Rasul, dan musyawarahlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu, akan sahabat-sahabatnya, fima yaf'alu, pada apa yang akan Nabi perbuat. Nabi bermusyawarah kepada para sahabat, bagaimana ini, apa yang harus dilakukan. Faqala lahu Usamah, maka berkata baginya Nabi oleh Usamah bin Zaid, ahlaka, ya, akan keluargamu, wala na'lamu alaihim illa khaira, tidak kami ketahui kepada mereka kecuali kebaikan. Dianya itu keluargamu ya Rasul, kami tidak mengetahui melainkan kebaikan. Wa sa'ala jariyat anha, bertanya ya Nabi akan jariyah, tentangnya Aisyah. Fasyahidat bi baratiha, maka bersaksi ianya jariyah dengan terlepasnya Aisyah, bahwa Aisyah tidak bersalah. Faja'a Rasul, maka datanglah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Wa sa'alaha, bertanya ianya Rasul akannya Aisyah, ansihati ma yusya'u anha, tentang kebenaran yang ditebarkan orang tentangnya Aisyah. Benar enggak kabar yang bertebaran di luar?
wa antastaghfira, dan bahwa mohon ampun ia kepada Allah, wa tatuba, taubat ia Aisyah kepada Allah, iza kana haqqan, bila memang itu benar, bila adalah benar apa yang dikatakan orang. Ya, fabakat, menangis ya Aisyah, tambah menangis. Walam yazal, senantiasalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yurawiduha, arti yuradiduha, Nabi bertanya terus. Hatta nazalat alaihi, sehingga turunlah kepadanya Nabi oleh ayat bara'atiha, ayat terlepasnya Sayyidatina Aisyah. Wahia, dianya ayat itu, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sungguhnya orang-orang yang datang mereka dengan membawa kabar bohong, itu satu golongan daripada kamu. La tahsabuhu syarra, janganlah engkau mengira akan itu akan buruk bagi kamu, bal huwa khairul lakum, tapi itu kebaikan bagi kamu. Artinya dengan sebab kejadian itu Allah telah membuka kedok kaum munafikin. Likulli mri'in minhum maktasaba minal ismi, bagi setiap orang dari mereka itu ada yang mengusahakan ia daripada dosa. Setiap orang yang menyebarkan kebohongan itu kebagian dosa. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun adzim, dan orang-orang yang mengurusi akan sebesar-besarnya kebohongan dari mereka, baginya itu ada azab yang besar. Ila qaulihi ta'ala wallahu sami'un alim. Itu kisah singkatnya. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan, man kharaja, siapa orang yang telah keluar ia bersama Rasul alaihi salatu wasallam min nisa'ihi, dari istri-istrinya Nabi, fi ghazwati Bani Mustalik, dalam perang Bani Mustalik, yaitu Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Ummi Salamah. Limadza ta'akharat, kenapa telatlah oleh Aisyah anil jaisi, dari pasukan, karena beliau mencari kalung yang hilang. Man awsalaha ilal jaisi, siapa orang yang telah membawa ia akannya Aisyah kepada pasukan, yaitu Safwan ibnu Mu'attal. Bimadza tahamuha, dengan apa mereka menuduh akannya Sayyidah Aisyah, dengan berbuat serong. Hal kana Rasul, adakah Rasul itu membenarkan bagi apa yang ditebarkan akan dianya anha, tentangnya Aisyah? Rasul itu antara musaddiqin wa mukazibin. Ma fa'ala Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da bara'atiha, sesudah terbebasnya Aisyah dari tuduhan tersebut. Nabi memberi kabar gembira tersebut kepada Sayyidatina Aisyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pelajaran ke-16. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.